Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan peringatan kepada Cina. "Mereka harus hati-hati dengan kami," ujar Kluivert. Timnas Indonesia arahan Patrick Kluivert kini tengah menyongsong pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina. Laga Timnas Indonesia versus Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025 mendatang. Belajar dari kesalahan pada pertemuan pertama di Qingdao Oktober 2024 silam, Timnas Indonesia yang masih dilatih oleh Shin Tae-yong takluk 1-2 meski dominan dalam penguasaan bola. Kluivert kini percaya kisah tim Garuda akan berbeda di Stadion GBK. "Sudah lama mereka bertanding. Tentu saya tidak mengetahui nama semua pemain. Tetapi, saya tahu bagaimana secara umum mereka bermain," ucap Patrick Kluivert dalam konferensi pers di Sanur, Bali, Minggu, 1 Juni 2025. Kluivert mengaku mengenal sejumlah personel Cina yang mesti dipantau gerak-geriknya. Namun, ia tak mau pasukannya terlalu berfokus kepada pemain tertentu dari kubu lawan. "Anda juga tidak tahu apakah mereka akan bermain di susunan 11 awal atau di bangku cadangan. Namun, secara umum saya tahu bagaimana mereka bermain," tutur pelatih asal Belanda tersebut. Kluivert lantas melempar sebuah peringatan kepada Cina. Ia menyebut lawatan ke GBK tak akan berjalan mudah bagi tim tamu asuhan Branko Ivanovic. Timnas Indonesia butuh raihan poin sempurna atas Cina untuk menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad asuhan Kluivert menduduki peringkat 4 grup C dengan koleksi 9 angka. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C. Jalan lain bagi Timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 grup. Posisi tersebut bakal membawa skuad Garuda melanjutkan perjuangan ke ronde keempat kualifikasi. Di sisi lain, Cina perlu menuai kemenangan untuk terus menghidupkan asa ke Piala Dunia 2026 via ronde keempat. Tim asuhan Branko Ivanovic saat ini berada di dasar grup C dengan koleksi 6 angka. "Saya pikir hal terpenting adalah bagaimana kami bermain. Mereka harus melihat kami, sebab kami bermain di rumah," ucap Kluivert. "Kami harus menampilkan permainan dominan dan mereka harus hati-hati dengan kami. Tentu kami tak boleh meremehkan lawan kami, tetapi Cina mesti waspada dengan apa yang akan kami suguhkan," tutur Kluivert dengan nada optimistis. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzas, mengatakan bahwa persiapan matang dengan diadakannya pemusatan latihan atau TC membuat skuad Garuda bisa yakin mengalahkan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang pertandingan krusial itu, Patrick Kluivert menggelar TC bagi skuad Garuda demi persiapannya matang. Tim Merah Putih menggelar latihan sejak 26 Mei 2025 lalu dan TC ini berlangsung selama seminggu. Menurut pandangan Jai Idzas, adanya TC ini membantu persiapan para pemain Timnas Indonesia untuk bisa tampil apik lawan Cina. Persiapan ini sangat baik, meski Jai Idzas sendiri telat bergabung karena harus fokus di klubnya dulu. "Saya pikir kami mempersiapkan diri dengan sangat baik," kata Jai Idzas. "Ini merupakan latihan pertama saya, tapi saya dengar dari staf dan pemain lain bahwa latihan kami berjalan baik di hari-hari pertama dan kami mempersiapkan diri dengan benar," sambung bek Venezia ini. Jai Idzas juga senang dengan adanya TC karena pemain Timnas Indonesia bisa berkumpul lebih lama untuk membangun chemistry serta pemahaman taktik dari Patrick Kluivert. "Untungnya sekarang kita bisa bersama sedikit lebih lama. Alih-alih 3 atau 4 hari, kami sekarang lebih dari 1 minggu bersama sebelum pertandingan," jelas Jai Idzas. Timnas Indonesia sendiri dikabarkan akan terbang ke Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025.
bek 24 tahun tersebut memandang bahwa lawan Cina sama pentingnya dengan menghadapi Jepang. Tentu saja apa yang saya katakan itu akan menjadi pertandingan penting, yang pertama versus Cina, dan tentu saja yang kedua versus Jepang, ujar Jay Itzes. Namun, pertama-tama kita akan fokus ke Cina lebih dulu, tambahnya lagi. Timnas Indonesia sendiri membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini berada di urutan keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 9 poin. Timnas Indonesia masih ada di bawah Jepang, Australia, dan Bahrain. Jay Itzes sendiri memang telat gabung ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia karena fokus ke Venezia lebih dulu. Jay Itzes memang tak main ketika melawan Juventus, tapi ia tetap hadir mendukung rekan setimnya. Ila Gunari menghadapi Juventus di laga terakhir Serie A Italia 2024-2025 dengan kekalahan 2-3. Hasil tersebut membuat kapten Timnas Indonesia harus terdegradasi ke Serie B Italia bersama Venezia. Pasalnya Venezia berada di posisi ke-19 klasemen akhir Serie A Italia dengan raihan 29 poin dari 38 pertandingan yang dilakoni. Setelah pertandingan tersebut, baru Jay Itzes bertolak ke Indonesia untuk gabung bersama rekan-rekannya. Bek kelahiran Mierlo ini pun baru merasakan sesi latihan yang cukup sebentar. Sementara itu, ada dua nama yang juga belum bergabung ke Timnas Indonesia yaitu Kevin Dix serta Martin Paes. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons tegas terhadap sindiran sejumlah media asing yang mengomentari penggunaan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Menjelang laga penting kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick menegaskan bahwa Indonesia tak perlu malu karena para pemain yang dinaturalisasi memiliki garis keturunan Indonesia. Awalnya, Erick menanggapi santai penggunaan pemain naturalisasi oleh Timnas Cina yang akan menjadi lawan Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Ya, tidak ada apa-apa. Timnas Cina pakai pemain naturalisasi. Karena memang selama itu aturannya FIFA ada. Itu hal yang lumrah, ujar Erick di Bali, Jumat, 30 Mei 2025. Namun, ketika menanggapi sorotan media asing terhadap naturalisasi pemain di Timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan itu menyampaikan kebanggaannya. Ia menekankan bahwa proses naturalisasi di Indonesia berbeda karena melibatkan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, bukan sekadar formalitas paspor. Beda dengan negara-negara lain yang selalu, misalnya, mendiskreditkan Timnas Indonesia. Mereka melakukan naturalisasi, tapi tidak ada darahnya. Kalau kita, jelas ada darah kita. Itu yang kita patut bangga, tegas Erick. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain bicara soal Indonesia, biarkan saja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Karena mereka menaturalisasi pemain yang tidak punya darah mereka sendiri. Pertandingan melawan Cina menjadi bagian dari dua laga penting Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menjamu Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025, skuad Garuda akan bertandang ke Jepang 5 hari kemudian, tepatnya pada 10 Juni. Dua laga ini sangat krusial dalam menentukan kelanjutan langkah Timnas Indonesia. Saat ini, pasukan Patrick Kluivert menempati posisi keempat dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan. Peluang untuk lolos langsung ke putaran keempat masih terbuka, meski persaingan sangat ketat.